Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembuatan sistem smart home. Tujuan utama kami membuat sistem smart home adalah untuk meningkatkan kenyamanan, efisiensi, keamanan, dan pengolahan energi di dalam rumah. Di dalam pembuatan sistem smart home yang kami kerjakan, ada beberapa sensor yang digunakan. Yang pertama, sensor cahaya, sensor suhu, sensor asap, dan peer sensor. Baiklah, untuk komponen-komponen yang kami buat, itu akan dijelaskan oleh Miska Arina. Di sini saya Miss Karina akan menjelaskan komponen-komponen yang ada pada proyek kami. Yang pertama ada Arduino sebagai microcontroller. Lalu di sini ada piezo buzzer sebagai menghasilkan suara. Lalu di sini ada LED RGB untuk lampu indikator. Lalu di sini ada resistor untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Lalu di sini ada sensor asap untuk mendeteksi asap. Di sini ada sensor suhu untuk mendeteksi suhu. Lalu di sini ada sensor cahaya untuk mendeteksi cahaya. Di sini juga ada peer sensor untuk mendeteksi gerakan. Di sini ada LCD untuk menampilkan tulisan. Di sini ada DC motor untuk mengubah energi listrik DC menjadi energi mekanik putaran. Lalu di sini juga ada relay SPDT untuk penghubung dan pemutus arus listrik. Di sini ada light bulb sebagai lampunya. Dan yang terakhir ada micro servo untuk mendorong ataupun memutar objek dengan kontrol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rajab Sabtahadi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang codingan dari project yang telah kami buat. Nah, di sini pertama kali kita lakukan include untuk library yang kita gunakan. Di sini kita melakukan include untuk library LCD dan servo. Nah, kemudian di sini kita lakukan inisialisasi untuk pin yang kita gunakan pada proyek tersebut. Nah, kemudian di sini kita akan membuat fungsi baru, yaitu fungsi kebakaran. Nah, fungsi kebakaran di sini digunakan untuk mendeteksi adanya kebakaran. Nah, kemudian kita lakukan inisialisasi. Nah, setelah itu di dalam fungsi kebakaran terdapat 4 kondisi. Nah, untuk kondisi pertama yaitu jika value dari smoke sensor itu besar sama dengan 450 dan suhu besar sama dengan 70, maka sistem akan mendeteksi adanya alarm dan lampu LED akan berwarna merah, kemudian akan diikuti dengan hidupnya DC motor yang mengalirkan air. Nah, di sini dalam kondisi tersebut ada kondisi juga, yaitu jika pintu tidak terbuka maka servo akan otomatis bergerak searah 90 derajat untuk membuka pintu. Nah, kemudian kita masuk ke kondisi kedua, yaitu jika value dari smoke sensor besar sama dengan 450 dan suhu kecil dari 70, maka LCD akan menampilkan smoke detected, dan untuk LED akan menampilkan warna kuning. Kemudian seperti tadi, jika pintu tidak terbuka maka servo akan membuka pintu sebesar 90 derajat. Nah, kemudian kita lanjut ke kondisi ketiga, yaitu jika nilai smoke sensor lebih kecil dari 450 dan suhu lebih kecil dari 70, maka LCD akan menampilkan no smoke dan analog, dan LED akan menampilkan warna hijau yang berarti aman. Nah, kemudian untuk kondisi keempat, yaitu jika value dari smoke sensor itu lebih kecil dari 450 dan suhu lebih besar sama dengan 70, maka LCD akan menampilkan no smoke, tetapi berbeda di sini LED akan menampilkan warna kuning karena suhunya tinggi. Nah, kemudian kita masuk ke void setup. Nah, di sini kita mengatur pin output dan inputnya yang kita gunakan. Nah, kemudian kita masuk ke void loop.
Di sini kita panggil fungsi kebakaran yang telah kita buat tadi. Kemudian di sini kita inisialisasikan pin yang kita gunakan untuk sensor cahaya. Nah, sensor cahaya di sini berfungsi untuk menghidup dan mematikan lampu secara otomatis jika ada pergerakan atau cahaya yang berlebihan. Nah, mungkin untuk penjelasan coding cukup sekian. Selanjutnya akan demo yang dilakukan oleh Muhammad Sauki. Ini saya akan mendemokan hasil dari kinerja kelompok kami tentang smart home. Yang pertama, di sini ada sensor asap, yaitu untuk mendeteksi adanya asap atau tidak di sebuah ruangan. Jika tidak ada asap, maka lampu peringatan akan berwarna hijau dan alarm pun tidak akan berbunyi. Jika adanya asap di sebuah ruangan, maka di LCD akan mendeteksi adanya asap dan lampu peringatan pun akan berwarna kuning dan alarm akan bunyi. Dan pintu pun akan secara otomatis terbuka jika adanya asap di sebuah ruangan. Dan jika tidak ada asap, pintu otomatis akan tutup kembali. Selanjutnya itu ada sensor suhu. Sensor suhu ini berfungsi untuk mendeteksi suhu di setiap ruangan. Jika suhu normal, lampu peringatan dan alarm tidak akan berbunyi. Di sini lampu peringatan pun akan berwarna hijau. Dan jika suhu tinggi, kemudian ada asap di sebuah ruangan, maka lampu peringatan akan berwarna merah dan alarm pun akan berbunyi. Dan pintu pun secara otomatis akan terbuka. Baik, selanjutnya di sini ada sensor cahaya. Fungsi dari sensor cahaya ini untuk mendeteksi apakah ada cahaya atau tidaknya. Jika tidak ada cahaya, maka lampu akan otomatis hidup. Jika sensor mendeteksi adanya cahaya, maka otomatis lampu akan mati. Dan sini selanjutnya ada peer sensor. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi sebuah pergerakan. Jika ada pergerakan, maka lampu secara otomatis akan hidup. Jika pergerakan menjauh, lampu pun akan secara otomatis mati. Sekian hasil demo dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.